Siapa yang menjamin 575 anggota DPR beserta menteri yang sekarang ini aman? Gak ada yang jamin. Semuanya nggak aman. Semuanya bisa terjerat hukum. Karena semuanya nggak ada yang benar. Ketika DPR dibandingkan rakyat jelata yang katakan tukang beca atau buruh, di situ Anda mengalami sesat logika. Enggak, kita bandingkan dengan rakyat yang gaji UMR. Gaji UMR. Ya, kan aneh kamu membandingkan dengan gaji UMR, Mbak. Ya, kalau mau bicara gaji, saya sebelum masuk DPR, gaji saya tahun 2000-an sudah 80 juta. Saya masuk DPR itu cuma... Mana lebih tinggi kedudukannya antara ketua dengan wakil? Pasti ketua toh? Tapi kenapa kita, wakil kita di DPR, merasa dia lebih tinggi derajatnya dari kita? Belem-belem. Iya toh? Namanya wakil, kamu di bawah. Kenapa kau merasa lebih tinggi dari kami rakyat Indonesia? Kamu wakil rakyat. Ada wakil rakyat begitu? Ada? Itu karena kita salah memilih wakil rakyat. Kenapa? Separah apa kondisi negara kita sampai orang-orang yang tadinya nggak ngurusin politik seperti aku, bisa kalian cek lah di pos-pos aku yang lama, pernah aku ngurusin politik? Enggak. Kenapa aku sampai akhirnya tiba-tiba bicara? Karena aku concern dengan budaya kita dan aku concern dengan kesejahteraan masyarakat yang dimana aku adalah bagian dari masyarakat-masyarakat yang sulit. Aku adalah bagian dari orang-orang yang nggak punya privilege di Indonesia selain pendidikan aku. Itu satu-satunya privilege yang aku punya di Indonesia gitu ya. Banyak banget yang bilang kalau coba kamu kritisi ketua DPR, coba kamu kritisi mantan Presiden Jokowi. Ya ampun teman-teman nih ya, kalau kalian riset sedikit aja, sampai hari ini aku selalu mengkritisi PDIP Perjuangan. Kenapa? Karena sampai hari ini hanya mereka satu-satunya partai yang tidak memecat karyawannya yang pernah memanggil rakyat jelata. Dan bahkan politikus atau karyawan itu sampai hari ini masih duduk di sana, masih makan uang rakyat. Yang aku pertanyakan di mana empati dan rasa tanggung jawabnya dia. Bahkan seorang perempuan, mantan karyawan kita Mbak Saraswati, dengan legowo dia mengundurkan diri dan bersifat dengan sangat kesatria gitu. Dan sampai hari ini yang aku kritisi selalu PDIP Perjuangan. Jadi kenapa sih harus selalu yang diserang itu bayangan aku siapa, aku anak siapa, aku istri siapa? Ini juga salah satu budaya yang sangat seksis ya di Indonesia. Coba kalian lihat Ferry Irwandi, Jerome Pauline, Andovi dan lain sebagainya. Ada nggak yang menanya kepada mereka itu suaminya siapa, mereka tuh anak siapa? Enggak. Kenapa? Karena mereka laki-laki. Tapi saat perempuan yang berbicara harus dilihat suaminya siapa, dia keponakan siapa, dia anak siapa. Seolah-olah perempuan itu nggak kuat kalau harus berbicara dengan sendirinya. Kita perempuan juga kuat, perempuan juga bisa bersuara kok, dan kita nggak harus datang dari background siapapun untuk bisa membela keadilan masyarakat. Nah, kita pun manusia yang punya nurani dan empati dan hati yang kalau kita melihat ketidakadilan, kita pun akan marah gitu. Jadi ini seksis banget ya untuk dilihat suami aku tuh siapa, kerja apa, di belakang aku tuh ada siapa. Nggak ada siapa-siapa selain Tuhan di belakang aku. Harus apa lagi sih yang harus dikritisi gitu? Kenapa bukan ide-ide yang aku sampaikan yang dikritisi? Dan kalian yang mengkritisi ini ya, sebaiknya kalian ngaca. Kalau saat masyarakat ditindas, kalian tidak ikut berbicara, malah sibuk mengkritisi orang-orang yang berbicara. Di mana hati nurani kalian? Siapa yang sebenarnya kalian ingin bela di sini? Terlalu banyak lah, maksudnya konspirasi yang mengatakan kalau agency IA lah, LGBT aktivis lah, provokator lah, dan lain sebagainya. Sekarang ingat ya, burden of proof atau beban pembuktian itu ada di orang-orang yang menuduh, bukan di orang yang tertuduh. Jadi kalau mereka mau menuduh aku adalah antek-anteknya mantan Presiden Jokowi, mereka yang harus membuktikan apa buktinya aku adalah antek-antek dari mantan Presiden Jokowi. Apa buktinya? Sampai hari ini belum ada keuntungan yang aku dapatkan dari sini selain jadi narasumber di media. Berapa biayanya? Paling 1,5 juta yang aku dapat sampai hari ini. Tapi apa yang aku resikokan? Kenyamanan, keamanan hidupku, bahkan mungkin nyawa sekalipun yang aku pertaruhkan saat aku menentang perilaku-perilaku tidak adil yang dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa yang sangat kaya raya itu. Jadi, burden of proof-nya adalah di mereka, bukan di aku. Tuduhan itu akan selalu datang, teman-teman, setiap hari. Karena yang mereka serang itu adalah bayang-bayang, bukan ide aku, tapi aku tuh adalah siapa dan lain sebagainya yang nggak akan pernah ada orang yang tahu dan nggak akan habisnya debat itu. Tapi kalau aku ketarik ke sana dan membahas masalah-masalah ini, yang ada hanya apa? Konsentrasi dan energi aku yang terbatas akan habis untuk klarifikasi dibandingkan untuk memperjuangkan apa yang memang sudah kita sampaikan kepada karyawan-karyawan kita. Untuk yang memfitnah-fitnah ya, buktikan aja kalau memang bisa. Dan kalau mau dibawa ke ranah hukum, nanti aku bisa tunjuk kok pengacara yang mungkin mau volunteer untuk bisa membuktikan ini secara hukum. Kalau diajak debat-debat untuk membuktikan aku ternak Mulyono atau enggak, aku nggak ada kepentingan untuk debat-debat seperti itu. Aku tidak pernah berdebat kecuali sedang di lomba debat. Karena nggak ada gunanya kita debat kalau kita nggak lagi di lomba debat. Yang ada kita mendingan diskusi, menemukan solusi yang terbaik. Oke teman-teman, kita rapatkan lagi barisannya. Gak usahlah kita kebawa-bawa dengan narasi-narasi yang gak jelas juntrungannya dan mereka enak asal nuduh, ngeluarin tanpa ada bukti,
langsung disebar kemana-mana. Sementara itu ngebuat apa? Ngebuat posisi dan image aku hancur gitu kan, sehingga apa yang aku sampaikan gak meter lagi. Dan gak apa-apa kalau memang itu pun yang dimauin sama teman-teman semua, it's okay. Oke, aku gak akan bersuara ke situ. Terus siapa nanti yang akan mengawal? Siapa yang nanti akan bersuara? Siapa yang akan bisa menahan intimidasi dan lain sebagainya yang terjadi? Kalau setiap orang yang berbicara harus selalu kita pertanyakan mereka itu siapa.